Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada hari ini, malam ini kita akan mulai membacakan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Dan yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita langsung mulai dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari sebagian muqaddimahnya. Kalau dicetakan PDF itu ada di halaman 37. Yang untuk bahasa Arabnya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala sababu ta'lifil kitab. Sebab atau alasannya disusunnya kitab ini. Qala al-muallif walamma kuntu lam akif ala kitabin jami'in fi hadzal mawdu' faqad ra'aitu minal wajibi alayya an ad'a li ikhwani al-muslimin mimman hammuhum al-iqtida' fi ibadatihim bihadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kitaban mustaw'iban ma amkana li jami'i ma yata'allaq bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslim. Ketika aku belum mendapatkan satupun kitab yang mengumpulkan di dalamnya tentang judul ini, yaitu tentang sifat salat nabi, maka aku menganggap atau melihat wajib bagiku untuk menyusun sebuah kitab untuk saudara-saudaraku dari kaum muslimin yang mereka memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah mereka, sebuah kitab yang mencakup di dalamnya semampu mungkin apa-apa yang berkaitan dengan sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Bihaitsu yusahhilu ala man waqafa alaihi minal muhibbina lin nabi hubban sadiqan al-qiyama bi tahqiqi amrihi fil haditsil mutaqaddam sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang dengan disusunnya kitab tersebut memudahkan bagi orang yang membaca kitab ini dari orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang benar untuk mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Walihadza fa inni syammartu an sa'idil jaddi. Oleh karena itu aku berusaha semampu mungkin. Artinya menggulungkan tangan. Yang dimaksud adalah berusaha semampu mungkin. Wa tatabba'tu al-ahaditsa al-muta'alliqata bima ilaihi qasadtu min mukhtalifi kutubil hadis. Dan aku juga meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang kuinginkan, yaitu sifat salat Nabi dari berbagai jenis kitab-kitab hadis. Fakana min dzalika hadzal kitab alladzi baina yadaik. Maka sebab-sebab yang ada di atas itu yang menyebabkan dikarangnya kitab ini yang ada di depan Anda. Wa qad ishtaratu ala nafsi an la urida fihi minal ahaditsin nabawiyyah illa ma sabata sanaduhu. Dan aku telah mensyaratkan atas diriku, yaitu aku mewajibkan atas diriku untuk tidak menyebutkan di dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sanadnya sahih.
hasbama taqtadihi qawaidul hadis asy-syarif wa usuluhu, sesuai dengan konsekuensi dari kaidah-kaidah ilmu hadis dan landasan-landasannya. Wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw dha'ifun, dan aku meninggalkan, artinya aku tidak menyebutkan dalam kitab ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul, yang tidak diketahui ataupun yang lemah. Sawa'un kana dzalika fil hayat awil azkar awil fadail wa ghairiha, baik itu masalah sifat salat atau masalah zikir-zikir yang ada di salat atau keutamaan-keutamaan salat dan lain sebagainya. Li'annani a'taqidu anna fima thabata minal hadis ghunyatun 'anid dha'if minhu, karena aku berkeyakinan bahwasanya hadis-hadis yang sahih itu telah mencukupi dari hadis-hadis yang dhaif. Artinya kita tidak membutuhkan hadis yang dhaif, tetapi kita mencukupi diri kita dengan hadis-hadis yang sahih saja. Li'annahu la yufidu bila khilafin illa dhanna, karena hadis-hadis yang dhaif itu tidak bermanfaat kecuali hanya menghasilkan prasangka. Bila khilafin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan bahwasanya perkara ini tanpa khilaf. Wa dhannul marjuh, dan juga menghasilkan prasangka yang lemah. Wa huwa kama qala ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah, la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat bagi kebenaran sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu seburuk-buruk perkataan. Falam yata'abbadna Allah ta'ala bil amali bih, maka kita tidak beribadah kepada Allah dengan mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meriwayatkan hadis yang dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul haditsa anni illa ma alimtum, jauhilah oleh kalian meriwayatkan hadis dariku kecuali yang kalian ketahui kesahihannya. Untuk hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini, beliau pada awal mulanya beliau menganggap hadis ini sahih. Namun beliau memberikan ta'liq di bawahnya bahwasanya di kemudian hari jelas baginya bahwasanya hadis ini dhaif. Namun ada hadis-hadis yang lain dari hadis-hadis yang sahih yang bisa menggantikan hadis yang dhaif tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat dan derajat hadisnya mutawatir, yakni pasti sahih. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza naha an riwayatid dhaif fabil ahra an yanha 'anil amali bih. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meriwayatkan hadis yang dhaif, maka tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih melarang lagi bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Kemudian beliau melanjutkan, hadza wa qad kuntu wada'tul kitaba ala syatrain. Sungguhnya aku telah menyusun kitab ini menjadi dua bagian, membagi kitab ini menjadi dua bagian. A'la wa adna, ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Ammal awwal fahuwa kal matni aw radtu fihi mutun al ahadits aw al jumal al lazimata minha. Adapun bagian yang pertama, yaitu bagian yang ada di atas, aku sebutkan di dalamnya matan-matan hadis dan juga kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang harus diletakkan di sana, yang kata-kata itu berguna untuk mencocokkan. Wa wada'tuha fi amakiniha allaiqati biha, dan aku meletakkan kata-kata itu di tempat-tempat yang pas, yang cocok. Mu'allifan baina ba'diha
bihaitsu yabdul kitab munsajiman min awwalihi ila akhirih. Dengan menyusun antara satu sama yang lain, bihaitsu yabdul kitab munsajiman, agar kitab ini nampak cocok ya dari awal sampai akhirnya. Wa haristu 'ala al-muhafazati 'ala nassil hadis wa lafdhihi alladhi warada fi kutubis sunnah. Dan aku berusaha untuk menjaga keaslian lafaz-lafaz hadis yang tertulis di kitab-kitab sunnah. Ya, baik itu dari Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud, dan kitab-kitab sunnah yang mu'tamad yang lain. Wa qad yakunu lahu alfazun fa uthiru minha lafdhan li faidati at-ta'lif aw ghairihi. Dan terkadang ada satu buah hadis yang memiliki lafaz-lafaz yang banyak. Maka aku memilih salah satu dari lafaz tersebut yang kutuliskan di kitab ini li faidati at-ta'lif aw ghairihi, untuk berfaedah bagi penyusunan kitab ini atau lain sebagainya. Waqad adummu ilaihi ghairahu minal alfaz fa unabbihu ala dzalika biqauli. Dan terkadang aku menambahkan, kata Syekh Albani, terkadang aku menambahkan lafaz-lafaz yang lain lalu aku beri peringatan, yakni dengan perkataanku wa fi lafzin, dalam lafaz lain seperti ini, kaza wa kaza, au wa fi riwayatin kaza wa kaza, atau dalam riwayat lain seperti ini. Nah, ini adalah metode penulisan hadis yang dimulai oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang mana para ulama sebelumnya belum ada yang menulis hadis dengan cara seperti ini. Walam a'zuha ila ruwatiha minas sahabati illa nadiran. Dan aku tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut atau riwayat tersebut dari para sahabat, kecuali sangat jarang. Wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadis tashilan lil mutala'ati wal muraja'ah. Dan aku tidak menjelaskan siapa yang meriwayatkannya dari a'immatul hadis tashilan, untuk memudahkan dalam membaca kitab ini dan untuk memurajaahnya. Jadi agar kitab ini lebih ringkas, Syekh Albani tidak menyebutkan beberapa riwayat-riwayat, karena kalau disebutkan menjadi sangat panjang ya. Namun beliau meringkas agar mudah untuk dibaca dan mudah dimurajaah. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma syatrul akhir fahuwa kasyarhi lima qablahu. Adapun bagian yang lain, yaitu bagian yang bawah dari kitab ini, adalah sebagai syarah, yaitu penjelas bagi yang ada di atasnya. Kharrajtu fihi al-ahaditsa al-waridata fi syatril a'la. Aku mentakhrij, menjelaskan hadis-hadis yang disebutkan di bagian pertama, yang bagian atasnya. Mustaqsiyan alfadhahu wa turuqahu ma'al kalami ala asanidiha wa syawahidiha ta'dilan wa tajrihan. Dengan meneliti lafaz-lafaznya dan jalan-jalan hadisnya bersama dengan diskusi atau pembicaraan tentang kesahihan sanad-sanadnya dan juga penguat-penguat hadis tersebut, ta'dilan wa tajrihan, dan juga sekaligus ta'dil, yakni pujian terhadap rawi hadis. Adapun tajrih yaitu celaan, yang menyebabkan dengan celaan itu bisa menyebabkan hadis tersebut dhaif. Wa tashihan wa tad'ifan, dan juga mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Hasbama taqtadihi ulumul hadis asy-syarif wa qawaiduhu, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis yang mulia dan juga landasan-landasannya. Wa katsiran ma yujadu fi ba'di turuqi minal alfaz wa ziyadati ma la yujad fi turuqil ukhra. Terkadang aku mendapatkan di jalan-jalan hadis yang lain lafaz-lafaz yang memiliki tambahan-tambahan yang aku tidak dapati pada lafaz-lafaz tertentu. Fa udhifuha ilal hadis al-warid fil qismil a'la idza amkana insijamuha ma'a aslihi. Maka aku menambahkan lafaz-lafaz yang ada tambahan-tambahannya tersebut ke dalam bagian yang pertama dari kitab, yakinkan untuk digabung dengan asalnya. Ini adalah metode penulisan hadis
yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan ini sangat memudahkan bagi kita untuk membaca kitabnya tersebut. Yang mana pada asalnya misalkan kita harus membaca 10 hadis. Ya, satu hadis namun riwayatnya berbeda-beda menjadi 10 hadis. Di sana ada tambahan-tambahan lafaz, yang mana tambahan-tambahan lafaz itu bisa berguna bagi pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Maka Syekh Albani meringkas hadis tersebut dan menjadikan hadis tersebut ringkas dan tidak menjadikan pengulangan itu berulang. Yang ada pengulangan ditulis satu kali, adapun ada tambahan lafaz yang lain ditulis di sampingnya atau digabungkan dengan lafaz tersebut apabila memungkinkan. Dan ini bisa kita dapati di seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa asyartu ila dzalika bija'liha baina qausaini mustatilaini hakadha. Dan aku mengisyaratkan kepada hal tersebut, yaitu apabila ada tambahan lafaz, beliau menuliskan tambahan lafaz tersebut di dalam tanda kurung yang berbentuk kotak. Jadi ada perbedaan antara tanda kurung yang berbentuk kotak dan juga tanda kurung yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Adapun yang tanda kurung yang berbentuk setengah kotak ini, tambahan tersebut masih bisa digabungkan dengan asal hadisnya. Masih bisa digabungkan. Secara bahasa Arab masih nyambung. Berbeda dengan yang berbentuk setengah lingkaran ini. Duna an anussa ala man tafarrada biha minal mukharrijina li aslihi. Tanpa aku sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadza idza kana masdarul hadis wa makhrajuhu an sahabi wahid. Dan hal ini aku lakukan apabila masdar atau sumber dari hadisnya itu dari sahabat yang satu, dari satu sahabat. Wa illa ja'altuhu naw'an akhar mustaqillan bi nafsihi. Apabila berbeda sahabat, maka aku sebutkan secara terpisah, secara menyendiri. Kama tarahu fi ad'iyatil istiftah wa ghairihi. Seperti yang akan kita lihat di doa-doa istiftah dan lain sebagainya dalam kitab ini. Wa hadza syai'un azizun nafisun la takadu tajidhu hakadha fi kitabin. Dan ini adalah suatu yang kokoh dan berharga yang engkau tidak akan dapati cara penulisan hadis tersebut di kitab hadisnya, di kitab yang lain. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amalan-amalan soleh. Thumma azkuru fihi madzahibal ulama haula al-hadis alladzi kharrajnah. Kemudian aku juga menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang hadis yang kita takhrij di sini, yaitu di bagian yang bawah dari kitab ini. Wa dalilu kullin minhum ma'a munaqashatiha wa bayani ma laha wa ma 'alaiha. Dan juga dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka bersamaan dengan perbincangan atau diskusi, dan juga penjelasan apa yang menjadi hujah-hujah yang mendukung mereka, wa ma 'alaiha, dan juga hujah-hujah yang bertentangan dengan pendapat mereka. Tsumma nastakhlisu min dzalikal haqq allazi awradnahu fil qismil a'la. Kemudian kami menseleksi, memilih dari pendapat-pendapat para ulama yang banyak tersebut tentang sebuah hadis. Kami menseleksi dan mengambil yang menurut kami itu paling benar. Menurut Syekh Albani rahimahullahu taala, awradnahu fil qismil a'la, dan kami sebutkan di bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu bagian yang atas. Wa qad uridu fihi ba'dal masail allati laisa 'alaiha nassun fis sunnah. Dan terkadang juga aku menyebutkan beberapa masalah-masalah yang tidak ada nas sharihnya, yang tidak ada dalil yang gamblang dari sunnah, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Innama hiya minal mujtahidi fiha. Yang mana masalah-masalah tersebut hanya berdasarkan
ijtihad atau pendapatnya para ulama. Wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadza. Yang mana hal tersebut tidak masuk dalam pembahasan kitab ini, yaitu sifat salat Nabi. Artinya beliau dalam kitab sifat salat Nabi ini hanya menyebutkan bagaimana sifat salat Nabi yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih saja, tanpa menyebutkan khilaf dan juga pendapat para ulama di dalamnya. Walamma kana tab'ul kitab bi syatraihi mimma lam yatayassar lana al-qiyamu bihi li asbabin qahirah. Maka ketika kami mendapati bahwasanya mencetak kitab ini dengan dua bagiannya itu belum dimudahkan bagi kami untuk melakukannya karena sebab-sebab yang mendesak, faqad ra'ayna an natba'a asy-syatr al-awwal minhu mustaqillan 'anil akhar insyaallah taala. Maka kami memilih untuk mencetak kitab ini yang bagian yang pertamanya saja secara terpisah dari yang bagian yang ada di bawahnya. Ya wallahu alam, untuk bagian yang lain ini apakah yang ada di garis bawah di kitab ini atau yang ada di kitab beliau yang bernama Al-Aslu fi Sifati Salatin Nabi yang ada 3 jilid. Wallahu alam, bisa ditanyakan lagi. Wa sammaituhu sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Dan aku menamakan kitab ini dengan nama sifatu salatin Nabi, dari takbir sampai salam seolah-olah kita melihat sifat salat Nabi. As'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Aku meminta kepada Allah untuk menjadikan amalan ini ikhlas karena mengharapkan wajah Allah yang mulia. Wa an yanfa'a bihi ikhwani al-mu'minin. Dan agar kitab ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku orang-orang yang beriman. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengijabah doa. Kemudian kita lanjutkan manhajul kitab, yakni metode penulisan kitab ini. Manhaj artinya jalan atau metode. Kemudian muallif berkata, walamma kana mawdu'ul kitab innama huwa bayanu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, kana minal badahi an la ataqayyad fihi bimadhhabin muayyanin lisababil ladzi marra dzikruhu. Ketika kita mengetahui bahwasanya kitab ini hanya menjelaskan sifat salatnya Nabi, maka tentu saja aku tidak akan mengikat kitab ini dengan mazhab tertentu. Ya, kitab ini bukan berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i dan juga bukan Imam Ahmad. Akan tetapi kitab ini murni hanya menjelaskan bagaimana sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang dianggap sahih oleh para ulama dan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wa innama uridu fihi ma sabata anhu. Aku hanya menyebutkan di dalam kitab ini apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama huwa madhhabul muhadditsina qadiman wa hadisan. Sebagaimana ini adalah jalannya para ahlul hadis baik yang dahulu maupun yang sekarang. Wa qad ahsana man qala, dan sungguh bagus perkataan sebuah syair. Ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis mereka adalah keluarganya Nabi. Walaupun mereka tidak hidup satu zaman dengan Nabi, namun jiwa-jiwa mereka itu seolah-olah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara maknanya karena para ahlul hadis ini mereka senantiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengetahui sifatnya Nabi dari salatnya, dari ibadahnya, kesehariannya, dari sifat tubuhnya bagaimana, seolah-olah mereka bersahabat dengan Nabi langsung. Kemudian jamaah rahimakumullah, muallif melanjutkan, walidzalika fa innal kitab sayakunu insyaallah jami'an li syattati ma tafarraqa fi butuni kutubil hadis wal fiqh.
al-ikhtilafil madzahibi mimma lahu 'alaqah bimawdu'ihi. Oleh karena itu, kitab ini insyaallah mengumpulkan apa-apa yang terpencar atau tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam kitab-kitab fiqih. Al-ikhtilafil madzahib, dari berbagai jenis kitab-kitab mazhab, mimma lahu 'alaqah bimawdu'ihi, yang memiliki keterkaitan dengan judul ini, yaitu sifat salat Nabi. Bainama la yajma'u ma fihi minal haqqi ayyu kitabin aw madhhabin, yang mana tidak ada satupun kitab atau satupun mazhab dari mazhab yang ada 4 itu yang mengumpulkan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, yakni secara benar menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wa sayakunul 'amilu bihi insyaallah mimman qad hadahullah, dan insyaallah orang-orang yang beramal dengan apa yang saya susun ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, termasuk dari orang-orang yang Allah berikan hidayah, limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih, dari apa-apa yang manusia berselisih di dalamnya dengan izin Allah. Yaitu beliau merasa bahwasanya siapa yang mengamalkan kitab ini insya Allah dengan kehendak Allah, artinya beliau masih menggunakan insya Allah, karena setiap manusia pasti ada salahnya, dan juga setiap kitab itu pasti ada salahnya kecuali Al-Quran. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Thumma inni hina wada'tu hadzal al-manhaj li nafsi wa huwa tamassuku bis sunnati shahihah. Kemudian ketika aku menetapkan untuk diriku ini jalan, yaitu manhaj ini, wa huwa at-tamassuk bis sunnah, yaitu berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih saja. Wa jaraitu alaihi fi hadzal kitabi wa ghairihi, dan aku mempraktekkan hal tersebut di dalam kitab ini dan juga di kitab-kitab yang lain. Mimma saufa yantashiru bainan nasi insyaallah, yang mana kitab-kitab tersebut akan tersebar di kalangan manusia insyaallah, dan kitab ini benar-benar telah tersebar di kalangan manusia. Kuntu ala ilmin annahu saufa la yurdi dzalika kullat tawaif wal madzahib. Aku meyakini bahwasanya hal tersebut tidak bisa membuat ridha seluruh kelompok maupun seluruh mazhab-mazhab. Bal saufa yuwajjihu ba'duhum aw katsirun minhum alsinata ta'ni wa aqlamal laumi ilayya. Bahkan pasti sebagian dari mereka atau sebagian besar dari mereka akan mencelaku dengan lisannya dan juga mencaciku dengan tulisan-tulisan mereka. Wala ba'sa min dzalika alayya, yang demikian itu tidak masalah bagiku. Fa inni a'lamu aidan anna irda'an nas ghayatun la tudrak, karena aku juga mengetahui bahwasanya mencari keridhaan manusia seluruhnya itu adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Wa anna man ardan nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas, dan bahwasanya siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan wakalahullahu ilan nas, Allah biarkan ia kepada manusia. Maksudnya adalah sallatallahu an-nas alaih, Allah jadikan manusia itu berkuasa atasnya, hatta yu'dzuhu wa yazlimu alaih, sampai orang-orang itu menzalimi orang tersebut dan mengganggunya. Yang tadinya orang tersebut mengharapkan ridhonya manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, yakni dengan melakukan apa yang dibenci oleh Allah untuk mencari keridhaan manusia, maka Allah akan jadikan orang-orang justru murka kepada orang tersebut dan mengganggunya dan menzaliminya. Hal ini disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi dalam syarah hadis ini. Walillahi darru man qal, sungguh bagus perkataan orang yang berkata, walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'rin. Dan aku tidak mungkin selamat dari celaan orang yang mencela, walaupun aku bersembunyi
di dalam gua yang berada di atas gunung yang terjal. Wa man dzal ladzi yanju minan nasi saliman law ghaba anhum baina hafiyatay nasrin. Dan siapa yang bisa sembunyi, bisa selamat dari celaan manusia walaupun ia bersembunyi di antara dua sayap burung raja wali. Fahasbi annani mu'taqidun anna dzalika huwa at-tariqul aqwam alladzi amara Allah taala bihi al-mu'minin. Maka cukuplah bagiku tentang keyakinanku bahwasanya jalan yang kutempuh ini adalah jalan yang paling benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya orang-orang yang beriman. Wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin. Dan juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, pemimpinnya para rasul. Wa huwa alladzi salakahu as-salafus salih minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan juga ini adalah jalan yang ditempuh oleh para salafus salih, orang-orang terdahulu dari para sahabat dan para tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa fihim al-a'immatul arba'ah. Dan juga di antara yang mengikuti para sahabat dengan baik adalah intami al-yauma ila madzahibihim jumhurul muslimin, yang mana kebanyakan kaum muslimin pada hari ini menisbatkan diri mereka kepada mazhab-mazhab yang ada 4 tersebut. Kalau di negeri kita banyak yang menisbatkan dirinya kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun di Saudi misalkan kebanyakan mereka menisbatkan diri mereka kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kulluhum muttafiqun ala wujubit tamassuki bis sunnah war ruju'i ilaiha. Dan mereka seluruhnya bersepakat tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah dan juga kembali kepadanya. Wa tarki kulli qaulin yukhalifuha. Dan meninggalkan segala perkataan yang menyelisihi sunnah. Mahma kana al-qailu aziman. Walaupun orang yang menyelisihi sunnah tersebut adalah orang yang mulia. Fa inna sya'nahu sallallahu alaihi wasallam a'zam. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dari orang tersebut. Wa sabiluhu aqwam. Dan jalannya itu lebih lurus. Walidzalik fa inni iqtadaitu bihudahum. Oleh karena itu aku meneladani jalannya mereka, yakni para al-immatul arba'ah. Waqtafaitu atharahum. Dan aku menelusuri jejak-jejak mereka. Wa tabi'tu awamirahum bitamassuki bil hadis. Dan aku juga mengikuti perintah-perintah mereka bitamassuki bil hadis, untuk berpegang teguh dengan hadis. Wa in khalafa aqwalahum. Walaupun hadis tersebut menyelisihi pendapatnya para ulama yang mazahibul arba'ah tersebut. Walaqad kana li hadhihi al-awamiri akbarul athari fi nahji hadzal nahjil mustaqim. Dan sungguh pada perintah-perintah ini, yakni perintahnya para a'immatul arba'ah, memiliki pengaruh yang besar terhadap manhajku, yaitu manhaj yang lurus ini. Wa i'radi 'anit taqlidil a'ma. Dan juga berpalingnya aku dari taklid buta, mengikuti tanpa mengetahui landasannya. Fajazahumullahu ta'ala anni khairan. Maka semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, yakni para ulama al-a'immatul arba'ah. Kemudian jamaah rahimakumullah, bab yang selanjutnya masih berada di muqaddimah, yaitu tentang perkataan a'immatul arba'ah, tentang perintah mengikuti sunnah dan juga meninggalkan perkataan mereka yang menyelisihi sunnah. Kita lanjutkan. Wa minal mufidi an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha au ba'daha. Dan termasuk hal yang bermanfaat kita menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tersebut atau sebagiannya. La'alla fiha 'izatan wa dzikra liman yuqalliduhum. Semoga saja di dalamnya terdapat nasihat atau peringatan bagi orang-orang yang mentaklidi mereka, yang mengikuti mereka, yakni para a'immatul arba'ah,
tanpa mengetahui landasannya, taklid buta. Bal yuqallidu man dunahum bidarajatin taqlidan a'ma. Bahkan di antara mereka juga ada yang mengikuti guru-guru mereka yang berada derajatnya jauh di bawah para a'immatul arba'ah tersebut. Wa yatamassaku bimadzahibihim wa aqwalihim, dan mereka juga berpegang teguh dengan mazhab-mazhabnya guru-guru mereka dan perkataan-perkataan guru-guru mereka. Kama law kanat nazalat minas sama, seolah-olah perkataan guru mereka itu adalah wahyu yang turun dari langit. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan janganlah kalian mengikuti dari selainnya para wali-wali syaitan. Aulia bisa diartikan pemimpin. Bagian ulama juga menjelaskan wali-wali syaitan. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit dari mereka yang mengambil pelajaran. Kemudian perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Albani menyusun perkataan-perkataan para ulama mazahibul arba'ah ini sesuai dengan masa hidupnya. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Fa'awwaluhum Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit rahimahullah. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang nama aslinya adalah Nu'man ibn Tsabit. Wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan syatta wa ibaratin mutanawwi'ah. Para murid-murid beliau telah menukilkan, meriwayatkan darinya perkataan yang banyak, yang bermacam-macam. Wa ibaratin mutanawwi'ah, dan ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam. Kulluha tuaddi ila syai'in wahid. Semuanya mengarah kepada satu poin, yaitu wujubul akhdhi bil hadis. Wajibnya berpegang kepada hadis, wa tarki taqlidi ara'il a'imma al-mukhalifati lahu. Dan juga meninggalkan taklid, yakni mengikuti tanpa tahu landasan. Meninggalkan taklid kepada pendapat-pendapat para a'immah yang menyelisihi hadis. Yang pertama, Imam Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Hanifah. Kemudian yang lain adalah la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil perkataan kami selagi ia belum tahu dari mana kami mengambilnya. Apabila mereka tidak tahu dari mana landasannya, perkataan kami itu tidak halal bagi mereka untuk mengambilnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Haram bagi orang-orang yang tidak tahu dalilku untuk berfatwa dengan kata-kataku. Kemudian ia juga berkata dalam riwayat lain, fa innana basyarun naqulul qaula al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Sungguhnya kami ini manusia biasa. Kami berkata, mengambil pendapat pada hari ini, dan kami kembali dari pendapat kami di esok hari. Dan juga dalam riwayat yang lain, waihaka ya Ya'qub, celakalah engkau wahai Ya'qub. Dan perkataan waihak dalam bahasa Arab itu bukan kata-kata yang kasar. Yani kalau diterjemahkan pasti kasar, yani celaka. Namun ana dapat faedah dari Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahasanya makna waihak itu tidak bisa diterjemahkan dengan celaka. Karena waihak itu banyak dikatakan oleh orang Arab, bahkan orang-orang yang mulia dari orang Arab. Artinya itu bukan kata-kata yang kasar. Bahkan Nabi SAW sering juga berkata dengan lafaz-lafaz tersebut, waihak, wailak, sakilat ka ummuk, dan lain-lain. Namun perkataan tersebut dalam bahasa Arab bukan kata-kata yang kasar. Dan Imam Abu Hanifah berkata kepada Ya'qub, yaitu muridnya,
wa huwa Abu Yusuf. Kunyahnya adalah Abu Yusuf. La taktub kullama tasma'u minni. Janganlah engkau menulis setiap apa yang engkau dengar dariku. Fa inni qad ara ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan. Dan karena aku terkadang berpendapat dengan suatu pendapat pada hari ini, kemudian aku tinggalkan pendapat tersebut pada esok hari. Wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Dan juga terkadang aku mengambil pendapat di esok hari, kemudian aku tinggalkan pendapat tersebut di esok lusa. Kemudian perkataan yang lain. Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berkata dengan suatu perkataan yang menyelisihi kitabullah Al-Qur'an dan khabarnya Rasul yaitu hadis, maka tinggalkanlah perkataanku. Itulah Imam Abu Hanifah yang mana mazhab beliau masih banyak dianut oleh kaum muslimin pada hari ini. Yang mana kaum muslimin sendiri yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Abu Hanifah, banyak di antara mereka tidak mengetahui tentang manhajnya Imam Abu Hanifah, yaitu manhajnya Ahlul Hadis, yang mana pendapat yang paling benar adalah hadis. Apabila hadis bertentangan dengan pendapat mereka, maka mereka mengatakan tinggalkan perkataanku dan ambillah hadis tersebut. Kemudian juga dari Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala, beliau berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Sungguhnya aku hanya manusia biasa. Terkadang aku benar dan terkadang aku salah. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah, yakni pahamilah perkataanku, pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh, maka apabila pendapatku itu sesuai dengan kitab dan sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Kemudian juga perkataan Imam Malik, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya itu bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan. Semua orang itu bisa diambil perkataannya dan juga bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Wahb, yakni Ibnu Wahab salah satu murid dari Imam Malik, beliau menceritakan, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Faqal laisa dzalika 'alan nas. Maka Imam Malik menjawab dengan ilmu yang ia miliki pada saat itu, hal itu tidak diharuskan atau tidak diperintahkan bagi manusia. Qala Ibnu Wahb berkata, fataraktuhu hatta khaffan nas, maka aku tinggalkan Imam Malik sampai manusia, yakni orang-orang yang berada di kajiannya Imam Malik itu pergi, sampai sedikit orangnya. Faqultu lahu, maka ketika sudah sepi aku berkata kepada beliau, dan ini termasuk adab dalam menasihati ustaz atau guru. Indana fi dzalika sunnah, kami memiliki hadis di dalam masalah ini, yaitu takhlil asabi, menyela-nyela jari kaki ketika ketika berwudu. Faqala wa ma hiya, apa dalilnya? Maka aku berkata, haddatsana Lais ibnu Sa'ad wa ibnu Lahiyah, meriwayatkan kepada kami Lais ibnu Sa'ad dari Ibnu Luhayyah, wa Amr ibn al-Harith, dan juga Amr ibn al-Harith dari Yazid ibn Amr al-Mu'afiri, dari Abi Abdurrahman al-Habali, dari Al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari kaki beliau dengan kelingking beliau.
ketika sedang berwudu. Maka Imam Malik menjawab, inna hadzal hadits hasanun. Hadis ini hasan, bisa diterima. Wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah. Dan aku belum pernah mendengar hadis ini kecuali saat ini saja. Tsumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al. Kemudian Ibnu Wahab berkata, aku mendengar Imam Malik setelah itu beliau ditanya tentang masalah ini, maka Al-Imam Malik memerintahkan untuk menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan ini. Sudah masuk waktu Isya ya? Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah untuk lanjutan mukadimahnya akan Anda lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Syukran jazakumullah khairan atas perhatian antum semua. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.